Halo, selamat pagi sobat YouTube. Ya, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan Bitcoin ya. Jadi video yang sebelumnya saya sudah membahas berkaitan dengan forex market dan pagi ini kita akan bahas untuk khususnya untuk cryptocurrency ya. Oke, langsung aja kita langsung lihat ke layar ya. Sebelum saya bahas materinya, saya mau kasih tahu bahwa semua informasi yang akan nanti saya share ke teman-teman semua ini bukan ajakan untuk Anda beli atau jual. Oke ya. Konten yang akan saya share murni edukasi. Jadi please bagi teman-teman yang tetap akan mengikuti semua rekomendasi yang saya share, apapun yang teman-teman lakukan tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing individu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar monitor ini ya. Ini adalah salah satu trading plan yang saya sempat share sekitar beberapa minggu yang lalu sebelum akhirnya Bitcoin drop ya, sebelum akhirnya Bitcoin drop. Nah, teman-teman bisa lihat analisa real ini, analisa live market ini di free Telegram ya, free Telegram yang Anda bisa temukan linknya di bawah ya. Oke, di sini saya menjelaskan bahwa biasanya sesuatu yang sudah naik terlalu tinggi akan gampang jatuh. Nah, ini juga terjadi pada Bitcoin. Dan efeknya bagaimana dengan kripto yang lain? Nah, biasanya ketika Bitcoin ini drop signifikan, maka yang lain itu pasti akan kemungkinan besar akan ngikut juga gitu ya. Nah, tetapi di sini juga saya menjelaskan ada sebuah catatan yang penting bahwa Bitcoin ini sebenarnya masih strong bullish. Dan teman-teman bisa lihat pada chart yang sudah saya tampilkan di sini, tepat dekat-dekat dengan trendline ini akan menjadi sebuah pijakan dari bullish trend yang terjadi pada Bitcoin ya. Oke, sekarang mari kita lihat kondisi Bitcoin saat ini ya, kita bandingkan dengan yang sudah terjadi saat ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada kondisi Bitcoin di mana sepertinya sudah mulai terjadi satu kondisi di mana harga tertahan ya, harga persis tertahan pada lokasi di mana saya melakukan plan untuk bersiap-siap untuk mencari peluang untuk buy. Nah, saya percaya level ini mungkin akan lebih kuat ya, akan lebih kuat untuk bisa memantulkan harga kembali lanjut naik. Nah, nanti kita akan bahas juga bagaimana dengan kripto yang lain, bagaimana dengan koin-koin yang lain, apakah memang ada peluang untuk kembali lanjut naik setelah terjadi penurunan yang cukup tajam ya. Oke, sekarang kita lihat lagi pada contoh yang ada di sini. Ini adalah Bitcoin. Ya, nah ini adalah all time high yang sempat di break oleh level ini pada 8 November 2021. Ini adalah titik all time high. Kenapa saya bisa berasumsi demikian ya? Kenapa saya bisa berasumsi bahwa ketika dia break all time high kemungkinan akan terjadi sebuah drop. Nah, ini pernah terjadi pada beberapa kasus di mana gold juga mengalami hal yang sama. Kemudian juga pound sterling di forex market juga ketika terjadi break all time low juga dia melakukan retrace yang cukup tajam sekali. Oke, mari kita lihat kembali lagi ke contoh dari Bitcoin. Oke, mari kita lihat lebih detail bagaimana pergerakan harga yang terjadi dan kita bisa marking lebih detail pergerakan harga yang terjadi pada Bitcoin. Nah, teman-teman bisa kelihatan lebih jelas sekali ya kalau Anda bisa melihat dari TF Daily, harga tertahan di area demand, tepat berada di area demand. Ini juga ada sebuah titik support resisten yang menurut saya sangat cantik sekali ya, persis harga direspon oleh market pada kondisi pada tanggal 4 Desember lebih kurang ya, pada 4 Desember 2021. Oke. Nah,
bagaimana dengan kondisi saat ini? Ya, kalau kita mari lihat di TF yang lebih kecil, kalau kita lihat TF yang lebih kecil, terjadi kondisi ranging ya, terjadi kondisi ranging. Terjadinya kondisi ranging dari Bitcoin saat ini di time frame H1, ya, kelihatan banget ini tertahan pada sebuah level pentingnya ya, yaitu tepat pada area support resisten ya, di kisaran harga, at least di kisaran harga antara 51647 sampai 54061 ya. Jadi ini mata uang US dollar. Jadi harga saat ini benar-benar tertahan pada level tersebut. Oke, bagaimana dengan kondisi di sini, di bagian di bagian low-nya ya, di swing low yang terjadi? Kalau kita look to the left kembali, maka kita melihat kondisi yang benar-benar terlihat kondisinya ranging. Oke, di sini kondisi ranging. Jadi saya memperkirakan harga kemungkinan akan terjadi kondisi ranging. Nah, kondisi ranging ini akan ketika harga berhasil break dari ranging area ini, ya, maka ini akan menjadi satu konfirmasi yang cukup baik untuk Bitcoin lanjut naik, ya, untuk lanjut naik. Tetapi perlu diwaspadai ya, jika yang terjadi ini adalah tidak mampu break dari rangingnya ini, tidak mampu break ke atas gitu ya, tapi justru terjadinya break ke bawah gitu ya. Nah, ini kita perlu waspadai. Nah, bagaimana jika harga ini tidak benar-benar mampu break ke atas tapi malah terjadi break ke bawah? Oke, sekarang kita buat skenario jika dia tidak mampu berhasil atau tidak berhasil di TFH1 tadi untuk break ke bawah. Jika harga tidak mampu break pada yang terjadi di bagian sebelah sini, dalam kasus ini adalah terjadi ranging, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah harga kemungkinan akan mengejar ke level dari ya 34657. Kemungkinan ini yang akan benar-benar dikejar oleh market. Nah, kita tidak tahu nanti apa yang akan terjadi, tapi kita percaya bahwa area ini akan minimal akan bisa mampu menahan harga kembali. Ya, sebelum lanjut naik. Sebelum lanjut naik, kita tidak tahu bagaimana approach yang terjadi di sini, apakah dengan momentum yang cukup kuat atau tidak. Tetapi jika terjadi momentum yang cukup kuat, maka teman-teman bayangkan kalau ini terjadi momentum yang cukup kuat, maka yang terjadi adalah level ini akan jadi satu tahanan harga dari seller. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin harga akan kembali lanjut, harga akan lanjut turun sampai ke kisaran harga, ya, kisaran harga di at least sekitar 20.000. Ya, saya yakin sekali banyak trader yang khususnya trading di kripto akan menunggu momen yang pas untuk melakukan posisi buy jika betul harga menuju ke 20.000. Ya, jika terjadi penurunan yang 20.000, maka saya pikir ini akan menjadi sebuah tempat terbaik kita untuk bisa melakukan posisi long kembali. Ya, untuk bisa melakukan posisi long kembali. Jika benar ini terjadi menuju ke 20.000, maka kita akan melihat sebuah pola yang menurut saya cukup cantik sekali. Ini adalah sebuah pola dari harmonic pattern. Ya, ini akan menjadi sebuah pola dari harmonic pattern, dan tempat ini akan jadi peluang untuk saya pun secara pribadi akan tertarik untuk melakukan posisi buy di Bitcoin. Oke, seperti ini contohnya ya. Oke, mari kita lihat dengan untuk yang lain, BNB USDT ya. Kita lihat nanti, habis itu kita lihat dari ada USDT, kemudian Matic, Luna, ya, ada banyak sekali. Mari kita coba bahas satu per satu. Dan mari kita lihat sekarang dengan kondisi yang ada pada
BNB ya. Oke. Ini adalah koin dari Binance ya. Teman-teman bisa lihat dari pergerakan harga yang terjadi di time frame daily. Harga tertahan di zona demand. Ini pun sama. Kalau saya melihat secara garis besarnya ini masih strong bullish. Ya, masih strong bullish. Akan tetapi harga tertahan, ya penurunan yang terjadi ini sebenarnya tertahan pada zona supply yang terbentuk pada all time high. Karena kita tidak punya satu referensi data lagi di masa lalu, jadi kita bisa berasumsi bahwa ini menjadi sebuah all time high yang terjadi, khususnya di BNB USDT. Ya, jadi skenario yang terjadi harga akan cenderung bergerak ranging di level ini ya, akan bergerak ranging. Apakah ini akan terjadi break all time low? Kita tidak tahu secara pasti, tapi at least kita udah tahu gambarannya bahwa penurunan harga yang terjadi saat ini atau terjadi koreksi yang terjadi saat ini ya karena harga sudah mencapai titik maksimum dari target, yaitu dalam hal ini adalah all time high dari BNB USDT. Bagaimana jika skenario yang terjadi ya Bitcoin lanjut turun? Maka seperti tadi saya bilang di awal bahwa BNB juga kemungkinan akan drop, ada USDT juga kemungkinan ada, atau Polkadot kemungkinan juga akan terjadi satu penurunan harga. Ya. Nah, kalau ini terjadi, maka area mana yang mungkin akan dikejar oleh market? Area yang akan dikejar oleh market ini adalah di BNB ya, di 339. Teman-teman, mungkin akan ke area sini. Sampai di sini, harga akan terus bergerak ranging, menemukan sebuah levelnya. Kalau ini adalah ketika terjadi approach menuju ke area demand yang kita sudah amati di sini, maka dia akan menjadi sebuah titik target dari sebuah penurunan yang terjadi jika betul terjadi drop yang cukup tajam. Oke, mari kita lihat lebih detail kalau kita menggunakan time frame H1 seperti apa atau menggunakan H4 seperti apa. Seperti biasa saya akan menggunakan time frame yang lebih besar, dan kita sekarang sudah dapat gambaran tadi ya kalau sebenarnya yang ada di bagian sebelah sini ini karena kena area supply dari all time high. Dan kita adjust lagi di lower time frame. Oke, di sini kita ada satu supply area yang direspon 1, 2, 3, 4 kali. Di sini kena sedikit dari area supply 5 kali dan terjadi sebuah penurunan yang cukup tajam. Kemudian di bagian bawah sini Anda melihat di sini ada area demand. Oke. Ini yang tadi saya bilang dia bergerak ranging. Di dekat dari posisi dari current price, Anda melihat di sini harga tertahan dari area supply, dan di bawah ini terjadi area demand. Di sini belum terjadi sebuah decision untuk melakukan keputusan apakah dia lanjut bullish atau bearish ya. Buat saya secara pribadi, saya melihatnya cenderung akan lebih berhati-hati dan cenderung wait and see sampai membuat sebuah keputusan untuk melakukan breakout ke atas atau breakout ke bawah. Tapi at least saya tahu secara big map akan kemana arahnya ya. Jadi teman-teman sudah melihat bahwa overall ini BNB masih kondisinya adalah bullish. Bagaimana dengan Luna USDT? Kita nanti bahas juga Sen, kemudian juga bahas untuk Matic ya. Wow, ini untuk Luna USDT sepertinya pengaruh dari Bitcoin tidak terlalu berasa sekali ya, karena teman-teman bisa lihat bagaimana sebuah kenaikan yang cukup ekstrim ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini membuat kenaikan yang luar biasa, membuat high, low di bagian sebelah sini, kemudian higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Di sini membuat sebuah kondisi di mana membuat kondisi higher low. Nah, dari histori yang terjadi dari story-nya, maka level ini saya pikir menjadi sebuah pijakan kembali untuk harga lanjut naik di Luna USDT.
ya. Jadi tempat terbaik untuk melakukan posisi buy itu di level ini. Tapi apakah mungkin bisa ini lanjut naik? Ya bisa saja. Ya, tapi kalau bicara tempat terbaik, maka saya percaya level ini, level di 45.42 ini akan jadi level terbaik kita untuk melakukan posisi long. Coba kita lihat dari story yang terjadi di sini. Yes, kita bisa hubungkan antara swing low yang terbentuk, maka oke, jadi memang tepat ini jadi confluence dari sebuah trendline yang terbentuk pada contoh dari bullish trend yang terjadi dari Luna USDT. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini juga ada sebuah rejection yang terjadi, ada shadow yang terbentuk kemudian naik ke atas, tetapi pada saat harga mencoba untuk melakukan breakout dari high yang terjadi di sini, bagaimana harga ini nggak mampu direspon oleh market, tidak mampu membuat higher high. Artinya ada chance atau ada peluang untuk harga untuk membuat lower low kembali. Ya, jadi saya tidak expect ini akan bisa memantulkan harga kembali, tetapi kita bisa mencari level-level termurahnya. Dalam contoh ini adalah di area demand, di area FTR, ya. Jadi level ini akan jadi satu pijakan harga untuk kembali lanjut naik. Ini adalah di Luna USDT. Bagaimana dengan Matic, ya, Matic USDT? Oke, kalau kita lihat dari Matic, ya, Matic kurang menarik menurut saya secara teknikalnya karena harga sepertinya masih tertahan. Dari semua pair, ya, dari semua yang kita analisa tadi, ada beberapa yang memang terjadi kegagalan dia melakukan breakout dari all time high, kecuali Bitcoin loh ya. Kalau Bitcoin tadi dia berhasil nge-break, tetapi kemudian terjadi satu retrace yang cukup dalam. Ya, untuk Matic kurang menarik karena juga belum ada sebuah keputusan untuk harga melanjutkan kenaikan yang signifikan, dan harga sudah sempat tertahan di all time high, ya, dimana harga juga membuat area supply. Ini di Matic USDT, ya. Jadi harga saat ini juga belum menunjukkan tanda-tanda untuk lanjut naik, dan belum ada decision yang cukup bagus, di setup yang cukup menarik, ya. Di sini ada satu base yang cukup kecil yang sepertinya mampu membuat harga untuk lanjut turun. Ini ada area demand di engulf. Area demand ini di engulf, maka ada peluang yang mungkin, ya, kalau kita bicara short term, ya, ini sudah cepat jadi penurunan, dan di sini sebenarnya peluang terbaik kalau Anda trading di Bitcoin di Binance Futures. Di sini kita bisa melakukan short. Anda bisa TP di target dari engulf yang terjadi. Ini harusnya ada TP. Sampai di sini kita nggak tahu, ya, karena sudah hit target dari first targetnya. Ya, ini adalah di Matic USDT. Kita lihat lagi, ada USDT, ya. Kita lihat. Wow, berada pada level yang yang menurut saya ini level ekstrimnya dia, ya. Memang seharusnya level inilah yang dikejar oleh market ketika terjadi drop tajam. Nah, untuk kasus dari ada USDT ini, ya, mirip dengan contoh dari Bitcoin, di mana harga tertahan dari area demand-nya, dan saya percaya level ini juga akan bisa sedikit menahan harga dari penurunan yang terjadi, ya. Tapi ini bukan level kuatnya dia sebenarnya kalau kita lihat dari time frame TF yang lebih besar. Justru saya melihat level kuatnya itu berada pada level di 0.426. Ya, justru area ini yang menurut saya yang tempat terbaik kita untuk bisa mencari peluang buy. Ya, jadi kalau teman-teman bertanya kepada saya, disuruh memilih zona mana yang dimana saya akan melakukan posisi long di ADA USDT, maka saya akan cari peluang di sini. Ya, saya akan cari peluang di bagian sebelah sini. Ya, ini juga penurunannya cukup tajam sekali, ya. Itu juga satu penurunan yang cukup tajam banget di ADA USDT, ya. Oke, tempat terbaik
Anda bisa cari konfirmasi PA. Nanti ada konfirmasi PA, misalkan terjadi konfirmasi pola candle, Anda bisa mencari peluang buy di 0.400 sekian ya. Di level ini Anda bisa menunggu. Oke, kita lihat untuk ETH USDT, Ethereum. Untuk Ethereum sendiri, nah di sini juga dia mampu break dari all time high yang terjadi. Ya, mampu break dari all time high yang terjadi, tetapi harga sudah sempat terjadi satu rejection ya pada 4 Desember, di mana ini juga berbarengan dengan Bitcoin yang juga terjadi pantulan harga di area demand. Ini kena area demand juga. Ya, ini kena di area demand juga. Harga juga sudah mampu break dari all time high-nya di sini ya. Tapi yang terjadi pada 12 Mei 2021 mampu di break all time high-nya ya di sini. Tapi ternyata harga membuat all time high yang lebih tinggi lagi, di mana ini tidak mampu break, teman-teman. Ya, dia mencoba untuk melakukan ketika terjadi reject di sini, mencoba untuk melakukan breakout tetapi gagal tertahan oleh area supply. Maka di sini kita tidak tahu secara persis apakah dia akan lanjut break atau tidak. Tetapi jika dia tidak mampu break, sini ada area supply, maka akan peluang besar dia akan lanjut turun. Kemana dia akan turun? Harga akan turun ke sini, teman-teman. Harga akan turun ke sini, dan ini bisa kita cari peluang buy di bagian sebelah sini. Nah, bagaimana jika ternyata area supply yang terjadi pada 4227 ini mampu di break, gitu ya? Nah, kalau ini mampu di break, ya, maka ini akan peluang besar harga untuk lanjut naik kembali. Dan ketika terjadi kenaikan yang cukup tinggi, maka dia akan membuat sebuah decision baru. Ya, tapi kita belum bisa berandai-andai seperti itu sampai benar-benar terjadi. Ya, kita tidak bisa berkesimpulan ini pasti akan membuat break all time high lagi. Enggak, belum tentu. Kenapa? Karena harga ini sudah kelihatan banget ya dari reaksi harga yang terjadi di sini, ini tidak membuat all time high, justru membuat lower high yang lebih rendah, ya. Jadi antisipasi harga untuk lanjut turun karena dia membuat lower high yang terjadi. Jika dia nanti membuat lower low, maka saya percaya area ini dia akan membuat satu target ya. Ini akan jadi sebuah target dari penurunan yang terjadi pada Ethereum. Ya. Oke, untuk yang map kripto pagi ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadikan ini sebagai sebuah referensi, bukan menjadi sebuah menjadi sebuah alasan Anda untuk masuk buy atau sell saja, tapi perlu dipertimbangkan dan perlu disesuaikan dengan strategi yang teman-teman gunakan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang trading di cryptocurrency ya. Oke, sampai ketemu di masa yang akan datang. Thank you. Oke, bye.